Saya Dinda Hotija Islami dengan NIM 222 1010 812. Perkenalkan, nama saya Hamsatun Hasanah dengan NIM 222 1010 821. Perkenalkan, nama saya Jessi Kartika Putri dengan NIM 222 101 08 0023. Perkenalkan, nama saya Nadia Mahriza Aini dengan akhiran NIM 029. Bagian yang pertama adalah pengertian. Chi-square atau dapat disebut juga sebagai chi kuadrat dilambangkan dengan x kuadrat adalah mengetahui apakah terdapat perbedaan yang nyata antara frekuensi hasil pengamatan dengan frekuensi teoritis atau frekuensi harapan. Chi-square termasuk dalam statistik non-parametrik, cabang ilmu statistik di mana bentuk data yang akan dianalisis tidak harus berdistribusi normal. Uji ini bisa disebut uji keselarasan karena untuk menguji apakah sebuah sampel selaras dengan salah satu distribusi teoritis seperti distribusi normal, uniform, binomial, dan lain-lain. Data yang sesuai digunakan pada analisis ini adalah data dalam bentuk frekuensi dengan skala nominal, tidak dalam bentuk angka rasio. Namun, dalam prakteknya, uji ini tetap mengikuti prinsip dasar pengujian Chi-square, yaitu membandingkan antara frekuensi-frekuensi harapan dengan frekuensi-frekuensi teramati. Tujuan dari uji ini adalah untuk menguji hipotesis terkait distribusi data dan hubungan antar variabel. Secara umum, uji ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama uji kecocokan, yang kedua uji independensi, yang ketiga uji homogenitas. Selanjutnya adalah karakteristik Chi-square. Karakteristik Chi-square ini yang pertama menggunakan data kategorik, yaitu minimal data nominal sebagai syarat menggunakan uji tersebut. Yang kedua, Chi-square tidak pernah bernilai negatif. Yang ketiga, adanya derajat kebebasan atau degree of freedom. Yang keempat, kurva menjulur positif dan menceng ke kanan. Lalu selanjutnya adalah uji Chi-square satu sampel. Uji Chi-square satu sampel ini merupakan pengujian hipotesis tentang perbandingan antara frekuensi sampel yang benar-benar terjadi atau frekuensi sampel disimbolkan dengan observasi atau O dengan frekuensi harapan berdasarkan hipotesis tertentu pada setiap pengujian atau frekuensi harapan disimbolkan dengan E. Sederhananya, uji Chi-square ini juga sering dikatakan sebagai uji proporsi untuk dua kasus atau lebih, di mana data yang digunakan bersifat diskrit atau nominal. Uji Chi-square satu sampel ini bisa digunakan dalam pengujian kesesuaian atau goodness of fit test. Syarat penggunaan uji Chi-square satu sampel: 1. Data yang kita gunakan memiliki jumlah sampel yang besar. Yang kedua, kategori atau pengelompokan yang digunakan lebih dari 2 atau K lebih besar dari 2. 3. Sampel yang digunakan haruslah independen. Yang keempat, tidak ada nilai frekuensi observasi yang bernilai 0. Yang kelima, jika terdapat data yang memiliki jumlah kategori yang sama dengan 2 atau K sama dengan besarnya dengan 2, maka tidak boleh ada nilai harapan yang bernilai kurang dari 5. Jika terdapat kasus seperti ini, kita bisa menggunakan uji binomial. Yang terakhir, apabila kategori yang digunakan memiliki jumlah kategori lebih dari 2 atau K lebih besar dari 2, maka data frekuensi harapan yang bernilai kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20% dari keseluruhan data yang dimiliki. Jika tidak, kita bisa menggunakan kategori yang berdekatan. Statistik uji Chi-square satu sampel rumusnya: X kuadrat sama dengan sigma buka kurung OI min EI tutup kurung per EI dengan derajat kebebasan DF sama dengan K-1. Perhitungan frekuensi harapan EI sama dengan N per K. X kuadrat adalah nilai
chi-square hitung. OI adalah nilai frekuensi observasi pada kategori ke-I. EI adalah nilai frekuensi harapan pada kategori ke-I. DF adalah derajat kebebasan. K adalah jumlah kategori. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian uji chi-square 2 sampel. Nah, pengertian dari uji chi-square 2 sampel merupakan pengujian hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dan pengaruh antara dua buah kelompok sampel yang dikelompokkan menurut kategori atau klasifikasi tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai statistik uji chi-square 2 sampel. Nah, untuk statistik uji chi-square 2 sampel ini memiliki dua formula. Untuk formula yang pertama, yaitu kondisi statistik uji chi kuadrat untuk jumlah sampel 20 hingga 40, rumus chi kuadrat yang digunakan yaitu seperti gambar berikut. Nah, selanjutnya, untuk mencari nilai harap, kita bisa menggunakan rumus EIG sama dengan jumlah dari OIG dibagi dengan jumlah sampel. Berikut keterangan dari rumus tersebut, yaitu R merupakan jumlah baris, O merupakan jumlah kolom, OIG merupakan frekuensi observasi pada baris I kolom G. EIG merupakan frekuensi harap pada baris I kolom G, dan N merupakan jumlah sampel. Untuk formula yang kedua, yaitu kita bisa menggunakan tabel kontingensi dengan formula yang memuat koreksi kontinuitas. Formula ini digunakan ketika jumlah sampel lebih dari 40. Rumus chi kuadran yaitu bisa dilihat seperti gambar tabel kontingensi. Selanjutnya, untuk syarat penggunaan uji chi-square 2 sampel. Di sini terdapat 6 syarat. Syarat yang pertama yaitu data yang digunakan bersifat kategori atau nominal. Yang kedua, sampel yang digunakan harus independen. Yang ketiga, sebisa mungkin gunakan jumlah sampel yang cukup besar untuk menghasilkan statistik uji yang valid. Yang keempat, tidak ada nilai frekuensi observasi yang bernilai 5 jika terdapat data yang memiliki jumlah kategori sama dengan 2. Maka, tidak boleh ada nilai harap yang bernilai kurang dari. Yang kelima, jika terdapat kasus seperti ini, kita bisa menggunakan uji binomial. Yang keenam, apabila kategori yang digunakan memiliki jumlah kategori lebih dari 2, maka data frekuensi harap yang bernilai kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20% dari keseluruhan data yang dimiliki. Jika tidak, kita bisa menggabungkan kategori-kategori yang berdekatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.